Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat. Kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan individu dan konsep-konsep teori belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Usia Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Dr. Ririanti Rahmayani, Sarjana Psikologi Magister Pendidikan. Baik rekan-rekan, sebelumnya perkenalkan kami anggota kelompok 4, ada saya Khalida Oktavia dengan NIM 21101251200016, ada rekan saya Siti Rafika Rahmawati dengan NIM 21101225220043, ada rekan saya Tia Aisy Achar dengan NIM 21101252200066, dan ada rekan saya Alia Tarisa Nursyaira dengan NIM 21101253200012. Rekan-rekan, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang aspek perkembangan individu dalam belajar. Di dalam kehidupan, kita akan mengalami yang namanya perubahan dan perkembangan yang kita mulai pada saat kita bayi hingga beranjak dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan manusia mencakup berbagai aspek, dan dalam hal ini, menurut Dian, pada tahun 2018 membaginya menjadi dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Perkembangan pada aspek fisik meliputi perkembangan tinggi dan berat badan, perkembangan motorik yaitu perkembangan otot dan saraf, dan perkembangan otak. Adapun perkembangan non-fisik adalah perkembangan kognitif, perkembangan sosio-emosional, dan perkembangan bahasa. Berkaitan dengan kita sebagai seorang calon pendidik, salah satu aspek yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami dari perkembangan anak usia sekolah dasar adalah aspek kognitifnya. Adapun aspek perkembangan kognitif merupakan perkembangan dari segi pola pikir, seperti kemampuan bernalar, kemampuan mengingat, kemampuan menghafal, kemampuan memecahkan masalah-masalah dalam dunia nyata, memiliki ide, dan kreativitas. Perkembangan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan kuantitatif dan kualitatif pada individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, hingga masa dewasa. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik secara fisik, jasmani, ataupun secara psikis, rohani, yang menuju tingkat kedewasaan dan kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Dalam buku Dictionary of Psychology pada tahun 1972 dan pada buku The Penguin Dictionary of Psychology pada tahun 1988 disebutkan bahwa arti perkembangan pada prinsipnya adalah tahapan-tahapan perubahan yang progresif yang terjadi dalam kehidupan manusia dan organisme lainnya tanpa membedakan aspek-aspek yang terdapat dalam diri organisme tersebut. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai akibat dari perubahan kematangan dan kesiapan fisik yang memiliki potensi untuk melakukan suatu aktivitas sehingga individu tersebut dapat memperoleh pengalaman. Tolak ukur untuk melihat keberhasilan dari sebuah perkembangan adalah dengan membandingkan satu fase dengan fase sesudahnya. Jika fase sesudah lebih baik daripada fase sebelumnya, maka dapat disebutkan bahwa individu tersebut berkembang. Nah, baik, yang berikutnya ada perkembangan di dalam proses belajar. Belajar sendiri yaitu adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia. Nah, biasanya perubahan ini ditandai dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, kemahiran, pemahaman, kebiasaan, daya pikir, maupun kemampuan-kemampuan lainnya. Nah, kemampuan-kemampuan di atas itu merupakan kemampuan yang harus senantiasa diasah. Contohnya saja, seperti jika kita ingin mahir bersepeda, tentu kita harus belajar
belajar terlebih dahulu. Tidak bisa kita hanya naik sepeda 1 kali dan tiba-tiba bisa jalan. Pasti ada proses-proses yang dilalui dulu sebelum kita mahir dalam bersepeda. Berikutnya kita akan membahas mengenai teori belajar. Di sini kita akan membahas 3 teori belajar, yaitu ada teori asosiasi, teori Gestalt, dan juga teori sosiologis. Yang pertama terlebih dahulu kita akan bahas ada teori asosiasi atau bisa juga kita sebut dengan teori Sorbonne. Nah, teori ini merupakan teori yang berhubungan dengan stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Maksudnya di sini yaitu adalah apabila rangsangan itu dimunculkan, maka akan menghasilkan yang namanya tanggapan. Nah, berarti di antara keduanya tersebut ada hubungan. Contohnya saja pada saat pembelajaran kita di kelas, yaitu pada saat guru memberikan pertanyaan dan para murid menjawabnya. Nah, maka ada yang namanya proses asosiasi di peristiwa tersebut. Dan contoh lainnya seperti pada saat guru memberikan PR kepada anak-anak muridnya, lalu anak-anak muridnya itu mengerjakan, maka itu juga disebut dengan itu juga termasuk teori asosiasi. Yang kedua ada teori Gestalt. Belajar menurut ilmu jiwa Gestalt adalah faktor pemahaman atau pengertian yang merupakan faktor penting dalam menghubungkan antara pengetahuan dan pengalaman. Teori Gestalt memandang bahwa manusia itu bukan hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya dapat berbuat dan bereaksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya. Jadi sebaiknya menurut Gestalt, biarkan individu masing-masing itu lebih mengeksplor lagi pengetahuan mereka sendiri-sendiri dengan cara mereka masing-masing, agar pemahaman mereka mengenai pengetahuan lebih bisa dipahami karena mereka mengalaminya sendiri. Jadi itu merupakan suatu pengalaman yang mungkin bisa lebih mereka ingat. Nah, yang ketiga di sini ada teori sosiologis. Nah, teori ini merupakan teori belajar sosial yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Harus ada permodelan yang nantinya bisa dijadikan pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Nah, konsep teori ini adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Contoh pengimplementasiannya yaitu apabila ada seseorang yang mengamati lalu meniru atau mengulang kembali hal-hal yang diamatinya tersebut. Selanjutnya, ada belajar. Belajar itu merupakan sebuah proses yang dilakukan individu agar terjadi suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, interaksi yang dilakukan individu tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika seseorang individu melakukan kegiatan belajar, maka akan terjadi perubahan mental pada diri individu tersebut. Belajar juga dapat dikatakan sebagai perubahan perilaku berkat pengalaman dan juga latihan yang dilakukan. Artinya adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Perubahan karena proses pembelajaran terjadi secara sadar. Nah, maksudnya individu yang melakukan aktivitas belajar itu akan sadar secara penuh terjadinya perubahan atau setidaknya merasakan telah terjadi adanya perubahan di dalam dirinya. Nah, perubahan yang dialami karena proses belajar itu umumnya bersifat positif dan juga aktif. Maksudnya, dalam suatu proses belajar, perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu individu itu selalu mengarah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Perubahan yang terjadi karena proses belajar itu akan bersifat permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang dihasilkan setelah belajar akan bersifat menetap.
Perubahan dalam belajar itu memiliki tujuan. Maksudnya, perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, menurut Komisi Pendidikan untuk abad 21, bahwa hakikat pendidikan itu sesungguhnya adalah learning atau belajar. Menurut UNESCO, pendidikan itu bertumpu kepada 4 pilar yang biasa disebut 4 pillars of learning yang dilakukan untuk mewujudkan tatanan di dunia di mana individu tidak hanya sukses sebagai siswa di sekolah, tetapi juga sebagai individu dan juga masyarakat sosial. 4 pilar yang dimaksud yaitu yang pertama adalah learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui atau belajar untuk mencari tahu. Nah, pilar ini berisi tingkatan yang paling dasar dalam mencari ilmu pengetahuan, yakni untuk dapat mengetahui dan kemudian memahami objek-objek yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, yang kedua adalah learning to do, yaitu individu belajar untuk mempraktekkan segala sesuatu yang telah dipelajari dan dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ia miliki tersebut pada pekerjaan-pekerjaan atau tantangan-tantangan yang akan ia temui di masa depan. Selanjutnya, yang ketiga adalah learning to live together atau learning to live with other, yaitu belajar, melatih dan membimbing individu agar dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, belajar yang satu ini berkaitan dengan keterampilan untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain sehingga seseorang tersebut dapat mencapai target pribadinya maupun target bersama kelompok sosialnya. Yang selanjutnya, yang terakhir ada learning to be, yaitu mengacu pada hakikat pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia, bahwa pendidikan itu hendaklah mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan seutuhnya setiap orang, jiwa dan raga, inteligensi, kepekaan, rasa etika, tanggung jawab, peduli, dan nilai-nilai spiritual. Individu itu harus belajar untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki harkat dan juga martabat sebagai manusia, unik sesuai ciri khasnya masing-masing, dan menyadari secara utuh bahwa ia dapat mengembangkan seluruh kemampuannya dengan bertolak dari akal dan budi yang dibekali oleh Sang Pencipta. Lalu selanjutnya adalah fase-fase perkembangan individu. Fase perkembangan bisa dikatakan sebagai penahapan tentang hidup suatu individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku tertentu. Nah, fase-fase dalam perkembangan suatu individu ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tahap perkembangan berdasarkan analisis biologis. Elizabeth Harlock mengemukakan penahapan perkembangan individu, yakni sebagai berikut. Untuk yang tahap pertama, yaitu fase prenatal. Nah, atau sebelum lahir. Fase ini mulai masa konsepsi sampai proses kelahiran, yaitu 9 bulan atau 280 hari. Lalu tahap yang kedua yaitu invasi, mulai lahir sampai usia 10-14 hari. Dan tahap ketiga yaitu babyhood atau bayi, mulai dari 2 minggu sampai usia 2 tahun. Lalu tahap keempat yaitu childhood atau anak-anak, mulai usia 2 tahun sampai masa remaja. Lalu tahap kelima yaitu adolescence atau biasa disebut dengan puberty, mulai usia 11 atau 13 tahun sampai usia 21 tahun. Lalu adapun tahap perkembangan berdasarkan didaktis atau instruksional. Dasar didaktis atau instruksional yang disampaikan oleh para ahli didasari beberapa kemungkinan, yaitu adapun pendapat oleh J.J. Rousseau. Dia mengemukakan pada usia asuhan 0 sampai 2 tahun. Lalu masa pendidikan jasmani, latihan panca indera dari 2 sampai 12 tahun. Periode pendidikan akal 12 sampai 15 tahun. Dan periode pendidikan watak dan pendidikan agama dari 12 sampai 20 tahun. Lalu adapun berdasarkan perkembangan psikologis. Para ahli yang menggunakan aspek psikologis sebagai landasan dalam menganalisis tahap perkembangan.
mencari pengalaman-pengalaman psikologis mana yang khas bagi individu pada umumnya dapat digunakan sebagai masa perpindahan dari fase yang satu ke fase yang lain dalam perkembangannya. Pada umumnya, individu mengalami masa guncangan. Apabila perkembangan itu dapat dilukiskan sebagai proses evolusi, maka pada masa guncangan itu, evolusi berubah menjadi revolusi. Nah, guncangan psikis itu dialami oleh hampir semua orang. Karena itu dapat digunakan sebagai patokan perpindahan dari satu masa ke yang lain dalam proses perkembangan. Selama masa perkembangan, pada umumnya individu mengalami masa keguncangan 2 kali, yaitu pada kira-kira tahun ketiga atau keempat dan juga pada permulaan masa pubertas. Dari 2 masa guncangan tersebut, perkembangan individu dapat digambarkan melewati 3 periode. Yang pertama dari lahir sampai masa keguncangan pertama, tahun ketiga atau keempat yang biasa disebut masa kanak-kanak. Dan kedua dari masa keguncangan pertama sampai masa keguncangan kedua yang biasa disebut masa keserasian bersekolah. Dari masa keguncangan kedua sampai akhir masa remaja yang biasa disebut masa kematangan. Nah, untuk terakhir adapun kesimpulan dari pembahasan yang tadi, bahwa perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, hingga dewasa. Perkembangan dapat juga diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik jasmani maupun psikis rohani menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis. Lalu belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, serta kemampuan lainnya. Lalu pada fase perkembangan individu secara garis besar tadi terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan fisik, didaktis, dan psikologis. Untuk terakhir, adapun kalimat kata-kata sebagai berikut. Kamu perlu mengatakan bahwa diri kamu itu berharga tanpa harus menunggu persetujuan dari orang lain dulu. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.